Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Menko Polhukam Mahfud MD sore tadi menghadiri rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Rapat membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Selain Mahfud, turut hadir juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Vandana. Ya, karena kapasitas keduanya saat itu atau dalam rapat ini adalah sebagai Ketua dan Sekretaris Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut berhalangan hadir. Rapat dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan langsung dibuka dan dibuka untuk umum sehingga kami awak media dan juga bahkan ditayangkan melalui live streaming dari YouTube atau melalui YouTube Parlemen TV. Rapat mengundang Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ya seperti tadi saya katakan ya. Ada transaksi mencurigakan 349 triliun diduga. Ya, ini adalah transaksi mencurigakan 349 triliun muncul sebagai buntut dari kasus penganiayaan oleh anak mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dugaan transaksi janggal ini pertama kali diungkap oleh Mahfud beberapa pekan lalu. Saat itu Mahfud mengaku mendapat data dari PPATK, ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini dalam bentuk laporan hasil analisis atau LH kita mengenalnya. Saya ajak Anda ngobrol dengan narasumber atau menyimak obrolan saya tepatnya dengan sejumlah narasumber karena tadi saya sempat ke kantor Kementerian Politik Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan juga saya sempat ke Komisi 3 DPR RI dan sempat bertanya ke sejumlah anggota DPR. Kita ikuti sesaat lagi. Ya itu aja. Dalam arti bahwa kenapa sih Menko Polhukam Iya macam ini. itu jadi sama Jalan. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Ini berjalan sesuai dengan apa yang apa yang bakal ditanya di dalam nih sebenarnya? Kan udah saut-sautan nih sama Pak Menteri. Ya, pada prinsipnya kita menanti klarifikasi, informasi maupun data yang sempat Pak Mahfud lontarkan adanya transaksi mencurigakan yang terindikasi TPPU 349 triliun di Kementerian Keuangan. Beliau kan sudah mengatakan demikian, publik taunya ada masalah TPPU, ada masalah besar di Kementerian Keuangan. Makanya kami ingin uji, katanya kan mau diuji datanya, mau dihadirkan faktanya, monggo. Prof sampaikan apakah ada transaksi mencurigakan sebesar 349 T. Soalnya kami juga terkagetkan kemarin Ibu Menteri Keuangan hanya mengatakan yang berkaitan dengan Kemenkeu dan pegawai Kemenkeu hanya 3,3 triliun. Ini kan yang satu bicara 349 T, yang satu 3,3 T ini dihitung dari tahun 2009 sampai dengan 2023. Di situ masih ada gayus tampunan dan sebagainya. Jadi sejatinya yang mana yang benar, ya kan? Yang satu bicaranya bombastis 349, yang kedua DPR memastikan saya pribadi dan institusi DPR selalu pro atas pemberantasan korupsi. Jadi jangan sampai perkataan statement kami ya diputarbalikan seolah-olah kami ini tidak pro dengan TPPU dan sebagainya. Itu yang mau saya tanya Bang Terry, karena banyak yang bilang gini, Bang Terry dan beberapa anggota Komisi 3 yang lain kan tampaknya saling saut-sautan ya di Twitter. Banyak yang bilang kok Komisi 3 nggak lihat substansinya, malah mempermasalahkan kenapa Pak Mahfud buka ke publik, bukan substansi bahwa ada TPPU yang harus dibuka. Justru yang kita permasalahkan substansinya, apa benar ada 349, itu substansi, ya kan? Yang kedua, kalau betul 349 hari ini juga kita perintahkan semua aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Nanti kesimpulan rapatnya seperti itu. Tapi kalau tidak, bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Bagaimana dengan teman-teman di pajak, teman-teman di bea cukai yang katanya di sana ada transaksi yang bermasalah? Penghormatan antar lembaga juga penting. Kita bernegara punya adab dan etika.
Nah, saya bukannya mengatakan kita akan menantang, enggak. Saya katakan saya tidak akan menantang. Ya. Saya murid beliau, saya anggap beliau orang tua kami, ya. Tapi kita punya kewajiban mengkoreksi, memperbaiki, ya apabila ada yang salah atau tidak tepat. Inilah waktunya saling memperbaiki diri, berlomba-lomba untuk mencari memperbaiki atau mengkoreksi untuk kebaikan kita semua. Tadi saya tanya ke Jadi Pak Mahfud. DPR itu ya bukan tidak mau, ya tidak mau Pak Mahfud ungkapin Ke publik. Pak Mahfud di penjara, nggak begitu. Yang DPR katakan informasinya harus akurat, ya kan? Kita akan dukung apabila akurat. Tapi kalau tidak akurat akan gaduh, banyak orang yang dirugikan. Ya kan sekarang ini bisa dilihat nggak? Emang pejabat pajak sama bea cukai orang kaya semua kan? Enggak. Ya. Jangan sampai moral pegawai, saya mantan Komisi 2, memperbaiki kementerian lembaga itu penuh dengan penderitaan. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang. Di kami ini ada namanya Pak Kapolri. Setiap detik ya selalu bilang, "Bang, ini sudah bagus nih citra Polri makin meningkat." Ya. Banyak semua kepala kementerian dan lembaga berpikir bagaimana citra kementeriannya baik. Ya. Tapi kalau dengan sekali statement seperti itu luluh lantah semua. Bayangkan kerja orang tidak kerja hanya 1 detik 2 detik, ini kerja menahun bisa hilang seketika. Ya. Bang Terry yang bilang bahwa Pak Mahfud bisa diancam nggak pidana ada, nih. coba pernyataan saya tidak ada. Pernyataan saya itu adresatnya adalah umum. Siapapun itu, termasuk anggota DPR yang membocorkan rahasia, karena itu LH itu belum tentu pidana. Ya. Laporan hasil analisa itu belum tentu menyimpang, ada penyimpangan. Belum tentu ada pidananya, belum tentu ada tersangka apalagi terdakwanya. Itu kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Kita ini negara hukum, ya bertindak secara hukum. Tapi ini kan jelas-jelas dari awal sudah disebutkan. Maka jangan dugaan dilihat, tindak kalau pidana 349 silakan. pencucian uang. Ya, kalau 349 Prof bisa buktiin, ayo. Gitu. Nah, Bang Tapi Terry kalau gimana? 3,3 nanti kita bilang 3,3 pun akan kita proses. Banyak juga yang bilang ini jangan sampai kemudian jadi gimmick politik ini, jadi gaduh-gaduh kemudian tidak ada muaranya nih. Tadi Bang Terry bilang ini setelah ini kita di rapat kerja ini kita mau ada kesimpulan kalau memang itu perlu ditindaklanjuti langsung Iya, APH. harus. Ini bisa dikawal, bisa Pasti dipastikan nanti dengan lihat aja cara apa? kesimpulan rapatnya. Nah, bisa dikawal Ya. dengan Kita kepastiannya lihat aja kayak kesimpulan gimana? rapatnya, ini Termasuk rapatnya harus udah mulai. bentuk pansus menurut Bang Terry. Nggak perlu ya. Kita ini jangan segala sesuatunya dibuat ribut. Ini Pak Menteri Menko orang kita, Menteri Keuangan orang kita, PPATK-nya orang kita, DPR kita. Duduklah, nggak ada masalah. Jangan dikira kami bersekat. Mungkin saja kami dengan Pak Mahfud ada beda pendapat. Ya. Tapi kita punya satu kepentingan bagaimana bangsa dan negara ini makin hari makin baik ke Jadi depan. ini tidak muaranya bukan saling serang antar Nggak menteri ada. mau menjatuhkan siapa dan yang tidak ada Ya, muaranya ada. seperti itu. Yang kalian lihat di depan sana di forum itu adalah keluarga besar kita semua. Ya. Oke Bang, kita tunggu ya gimana ya. Makasih Bang. Itu wawancara saya dengan Arteria Dahlan, salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP sebelum mulai rapat kerja dengan Menko Polhukam. Sebenarnya sih kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Makanya hadir juga Sekretarisnya Kepala PPATK. Nah, setelah atau di tengah perjalanan atau berlangsungnya rapat kerja, ada beberapa anggota DPR dari sejumlah fraksi yang juga coba saya tanyai setidaknya menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD di muka atau di hadapan anggota Komisi 3. Berikut sejumlah tanggapan dari sejumlah anggota DPR, anggota Komisi 3 DPR RI yang tadi saya temui di gedung DPR. Berikut ini. Nama Pak Mahfud adalah data agregat ternyata Bang. Kan Bukan belum tahu. ini. Nanti kita tanya. Nanti kita Apa tanya. pertanyaan yang paling Nanti. menggelitik buat Abang? Kan belum ini. Iya, tapi kan di-mention juga ternyata datanya itu adalah memang sudah punya legal standing dan tadi sudah dijelaskan bahwa suratnya. Belum. Menurut Abang punya legal standing Menko Polhukam Bang? Belum jelas. Nanti kita tanya. Ya, menurut Abang gimana? Dikit aja. Bilang bahwa tadi Pak Mahfud merasa punya legal standing untuk mengungkap ini ke publik. Menurut Abang itu sudah cukup menjelaskan nggak dengan tadi bahwa ini memang data LH itu adalah informasi publik dan yang nggak ada masalah? Saya kira boleh saja Pak Mahfud. Saya nggak mau berdebat soal legal standing ya, itu bisa panjang ya. Tapi saya kira yang paling penting bahwa ada sejumlah data yang sudah terlanjur terbuka dan memang harus diklarifikasi itu agar tidak menimbulkan spekulasi yang terlalu meluas di masyarakat. Kalau Itu tadi saja. disebutkan bahwa tadi itu data agregat yang disebutkan sama Pak Mahfud. Jadi seharusnya ada juga tadi sudah dijelaskan ada sejumlah
Kalau Ada soal yang sudah ditindaklanjuti oleh APH, ada juga yang belum. saya kira itu yang kita harus kejar dalam rapat ini kan gitu. Bagaimana follow up yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh PPATK dari analisis transaksi keuangan yang mencurigakan yang mereka sudah lakukan. Nah, saya kira itu nanti akan didalami oleh teman-teman. Soal legal standing ya, kan ada miss saya kira. Tadi Pak Mahfud menjelaskan soal laporan dari Kepala PPATK kepada beliau selaku Ketua Komite. Saya kira kalau itu tidak ada masalah. Tapi yang menjadi ramai di komisi ketika rapat dengan PPATK kemarin adalah ketika beliau menyampaikan itu kepada publik. Nah, itu yang saya kira masih debatable apakah memang kewenangan itu ada atau tidak kan itu. Tapi buat saya nggak terlalu penting itu ya. Seharusnya yang substansi adalah yang penting adalah bahwa ada kejahatan yang melibatkan uang segitu besar dan kita harus ungkap itu. Itu. Tadi kan disampaikan Bu Sri Mulyani bilang dapat data yang beda kan Bang? Nah, tapi tadi sudah diklarifikasi bahwa ternyata suratnya memang beda. Itu yang saya katakan tadi, harusnya Bu Sri Mulyani juga ada di sini kan gitu, supaya kita tidak kerja dua kali. Supaya pada kesempatan yang sama Bu Sri Mulyani juga bisa menjelaskan dari sisi dia. Ya. Jadi Tapi kalau itu kan kemana sih Bang ini sidangnya? saya belum tahu, saya bukan peramal, nanti kita lihat. Oke, makasih Bang. Di dalam tadi Pak Mahfud sudah jelaskan itu loh. Ini kan ternyata data agregat yang disampaikan sama Pak Mahfud. Terus gitu, Bang. kenapa? Nah itu maksudnya makanya apa yang dipermasalahkan oleh Komisi 3 nih nanti? Ya ini kan begini, karena cuitan dan suaranya Pak Mahfud di publik di luar, yang biasanya PPATK tidak demikian, inilah sebenarnya bentuk langkah yang menggambarkan hal yang tidak terungkap jadi terungkap. Nah sekarang sedang kita validasi. Apa kesalahannya? Apa kesalahan apa tolak ukurnya ketika seorang Mahfud MD menyampaikan itu ke publik, Bang? Apa kan? Katanya ini cara kita. Tadi kan Pak Mahfud cerita bahwa ini cara kita selama ini mengungkap TPPU di sektor lain juga, misalnya termasuk juga terorisme. Ya jelas dengan cara kayak begini. Ini kan masalah pendapat. Pendapat masalah hukum yang menyatakan boleh atau tidaknya dia untuk mengungkapkan di publik. Yang sudah mengungkapkan Presiden. Tapi menurut dia berhak. Tadi jawabannya Pak Mahfud dia punya legal standing dan katanya Presiden juga menyuruh untuk menjelaskan ke anggota Komisi 3 bahwa harus jelas bedanya korupsi jadi dan terbuka. Berarti sudah bisa diterima tadi jawabannya Pak Mahfud? Kita bisa. Oh bisa ya Bang. Terima kasih. Oke, jadi ada beragam tanggapan sebenarnya dari sejumlah anggota DPR yang juga berasal dari beragam fraksi. Tapi sebelum tadi ke gedung DPR RI, sebenarnya saya sempat menemui Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, yang datang ke DPR sekali lagi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatakan ada dua hal yang hendak ia sampaikan di muka rapat kerja dengan Komisi 3, yaitu soal legal standing, dia punya dasar atau ia punya dasar untuk bicara ke publik, dan yang kedua adalah mengenai substansi. Apa saja sebenarnya kami akan tayangkan, akan tunjukkan pada Anda usai jeda dari obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.